Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan. Oke guys, langsung mulai saja. Di sini ada saudara dari Malaysia kirim sebuah link video melalui DM saya. Judul atau tajuknya ialah kenapa netizen kita benci ketika dengar kata Malaysia maju. Keringat kita lebih mahal di sini. Sudah biasa dah, tak heran lagi. Dari judul atau tajuknya sangat menarik sekali. Saya akan segera lihat. Let's go. Data itu bisa dibuat-buat, tapi fakta tidak bisa dibohongi bahwa Malaysia Wis, lebih maju. kata-katanya sedap banget bang. Data-data itu bisa dibuat, tapi kalau fakta tidak bisa dibohongi. Mantul sekali kata-katanya bang. Terbaik. Kerja gue lebih dihargai, gaji gue lebih besar daripada gue kerja di Indonesia, guys. Kita Yes, ini penyumbang devisa terbesar kedua. Yes, Ya, kadang netizen Indonesia tuh benci dengan kata-kata Malaysia maju. Kerjanya memang kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ramlia Pratama, guys. YouTuber yang selalu dihujat, yang selalu dimaki-maki. Sabar bang. Sama bangsanya sendiri. Saya Tapi pun kadang-kadang dihujat juga. Gue bukan apa ya, ya seneng nggak seneng sih. Ya tapi nggak apa-apa lah, gue dihujat, gue mau dimaki-maki sama saudara-saudara gue sebangsa setanah air, nggak apa-apa. Ada yang bilang katanya gue ini pansos atau cari perhatian dari orang. Ya emang harus gitu, karena gue kan YouTuber pemula, masih nggak punya subscriber, jadi harus cari subscriber dulu agar videoku ditonton sama orang. Tujuan gua ditonton sama orang agar didengar sama pemerintah, sama pejabat-pejabat pemerintah itu. Kalau gua nggak punya subscriber, gua nggak punya penonton, nggak punya viewers, ya gimana mau dengar mereka yang di sana? Gimana mau dengar orang-orang di pejabat negara itu di negara gua gitu? Ya itu tujuan gua. Bukannya pansos mau cari ini cari itu, enggak. Itu guys, itulah kenapa di video-video gua pasti ya gua kan hanya menceritakan realita atau fakta yang ada di Malaysia, bukan ya gua bukan membandingkan Malaysia sama Indonesia, Indonesia kalah, bukan gitu. Dalam hati gua tetap Indonesia, guys. Dalam hati gua tetap Indonesia. Tetapi kenapa gue memberikan fakta soal Malaysia? Ya karena gue ada di Malaysia, guys. Kalau gue ada di Taiwan, di Singapura, ya pasti gue ngasih faktanya di Singapura atau Taiwan. Saya kadang-kadang agak heran. Ada orang Indonesia, entah itu perempuan, entah itu lelakinya, kawin dengan orang Prancis ataupun orang Jerman ataupun orang London. Mereka selama tinggal di sana membagus-baguskan negara tersebut. Is okay, diterima dengan baik ya oleh netizen Indonesia. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Indonesia yang kawin dengan orang Malaysia, lepas tuh membagus-baguskan Malaysia sesuai kenyataan, malahan netizennya nggak terima. What the hell? Mana keadilannya? Mereka, orang Indonesia yang kawin dengan orang Malaysia, lepas tuh membagus-baguskan Malaysia. Tujuan mereka berbuat seperti itu agar Indonesia lebih memperbaiki dari segala sektor, entah itu dari sektor kesehatan, pendidikan, dan yang lain-lainnya. Harusnya kritikan tersebut dijadikan masukan agar diperbaiki. Karena gue ada di Malaysia, malah tahu di Malaysia, ya pakai faktanya fakta Malaysia, guys. Kenapa gitu, guys? Jadi kalian tuh jangan baper. Seharusnya kalian mendukung, guys. Suarakan suara kalian, apa yang ada dalam hati kalian, unek-unek kalian yang ada dalam pikiran kalian tentang kekurangan-kekurangan Indonesia. Suarakan gitu loh. Kalau bukan kita yang mengkritik, siapa lagi? Ya. Kalau bukan kita yang memberitahu kepada pejabat-pejabat kita, siapa lagi gitu? Kalau bukan kita yang mengoreksi, siapa lagi, guys, gitu. Dan gue mengambil cara ini ya karena gue tidak mempunyai kapasitas untuk berbicara di depan pejabat. Iya, kalau gue sebagai DPR misalnya atau anggota parlemen di Indonesia, kalau di Malaysia tuh anggota parlemen lah, kalau di Indonesia tuh DPR lah. Kalau gue jadi DPR, gue bisa ngomong di depan pejabat. Nah gue bukan apa-apa, bos.
Masa kita sebagai rakyat kecil nggak boleh ngeritik pemerintah, nggak boleh mengoreksi pemerintah, nggak bisa gitu dong. Apalagi negara kita adalah negara demokrasi. Negara demokrasi artinya ada kebebasan berpendapat gitu. Yang penting pendapatnya tersebut masuk akal, dan Tidak bagi hoax. gua pendapat gua itu masuk akal gitu. Kenapa gua bilang masuk akal? Ya karena gua memberikan contoh-contoh yang memang benar adanya gitu. Seperti contohnya yang kemarin, contohnya tentang rumah sakit, memang benar sampai Presiden Jokowi memberikan statement kok Ya, tentang kenapa banyaknya orang Indonesia yang berobat ke Malaysia ya. dan emang benar adanya. Itu bukan bohong, bukan hoax. Dan gua gini, bahkan banyak saudara-saudara kita di Malaysia itu memberikan support kepada gua gitu, untuk ya setidaknya gua bisa berstatement bebas, ngomong bebas tapi bukan sebebas mencaci maki. Gua nggak lagi mencaci maki negara gua gitu. Kalau ada statement gua yang mencaci maki, tolong dikoreksi lah, tolong lihat dan tunjukkan kepada saya. Dan insya Allah nggak ada itu. Ada juga yang ngomong gini guys, di komentar itu ada yang ngomong gini, lu kan hanya seorang TKI, gak mungkin didengar. Mana suaranya TKI mau didengar sama? Sedap banget itu netizen cakapnya. Lu kan hanya seorang TKI. Emangnya nggak boleh TKI mengkritik orang biasa, entah itu petani, entah itu pekebun, entah orang yang kerjanya paling rendah pun sah-sah aja dalam mengkritik. Emangnya harus diatur? Yang mengkritik haruslah yang berpendidikan tinggi, harusnya yang kalangan atas. Gak bisa segitu bos. Dan yang paling kesal itu kata-kata lu kan hanya TKI. Saya dengarnya agak kesal, walaupun saya bukanlah seorang TKI, tenaga kerja Indonesia. Tapi kok saya merasa kesal juga ya. Dengarkan ya, walaupun si abang ini TKI, tapi gajinya itu di atas lo, bahkan 3 kali ganda daripada gaji lo di Indonesia. Mereka inilah para TKI yang menyumbangkan devisa buat negara kita. Lalu ini menyumbangkan apa coba? Gak paham lah sama netizen. Sabar bang, memang mulut-mulut netizen itu kuat ke jahanam. Maaf, pejabat pemerintah. Iya, gue sadar seorang TKI hanya seorang kuli. Seorang kuli ya mungkin nggak seberapa didengar sama pejabat-pejabat di sana. Tapi setidaknya gue udah bersuara dan memberikan suara gue untuk memperbaiki negara gue gitu. Nah lu yang komentar kayak gitu, gue yakin lu belum berbuat apa sama negara. Itu baru saya ngomong, baru saya cakap. Nah gue sekarang lagi ngomong kayak gini, gue lagi mau ngoreksi negara gue gitu. Dibalik kekurangannya gitu bos. Sabar bang ya. Gue nggak peduli mau didengar atau enggak sama pejabat-pejabat. Yang penting kita udah berusaha di negeri gue, karena gue berharap, selain gue berharap didengar sama pihak pemerintah, gue juga pengen gue tuh menjadi setidaknya gue memberikan pencerahan sama orang-orang, sama teman-teman sekalian, agar kalau ada YouTuber atau ada video yang mengarah ke Malaysia, mengatakan Malaysia maju, Malaysia gini, kalian nggak usah iri atau mana. Kadang netizen Indonesia tuh benci dengan kata-kata Malaysia maju. Justru kalau gue pribadi, gue bersyukur ada negara tetangga kita yang maju. Intinya apa? Seperti contoh sekarang, coba kalau Malaysia nggak maju, pasti kalian mau merantau jauh gitu guys. Seperti kita mau merantau jauh, mau cari nafkah buat anak istri jauh guys gitu. Nah sekarang Malaysia kan udah maju, kita bisa cari nafkah di sini, bisa cari rezeki di sini. Justru itu yang patut disyukuri. Malah diejek kita sebagai TKI. Banyak yang mengejek orang-orang Indonesia tuh, banyak yang ngejek kita sebagai TKI. Ingat bos, parah.
Kita ini penyumbang devisa terbesar kedua. Setuju. Yang nomor satu itu migas. 159 triliun rupiah Bayangkan tuh. devisa yang kita hasilkan per tahun, guys. Artinya apa? Jangan kalian meremehkan TKI yang bertebaran di luar negara, di luar negeri, karena mereka adalah pejuang-pejuang devisa. Seharusnya negara memfasilitasi, atau gimana ya? Ya, kalian gak usah sombong lah sama TKI. TKI itu pejuang devisa, guys. Hampir seperempat dari APBN kita dari APBN. devisa TKI. Malah kalian menyombongkan diri seolah-olah TKI gak bisa berbuat apa. Dikatain kuli lah, dikatain inilah itu, seakan-akan kita terhina. Saya nggak habis pikir sama netizen, sampai segitunya merendahkan orang lain, sampai menghina. Bos, kamu sama si abang ini belum tentu kamu lebih baik daripada si abang ini. Kadang-kadang orang yang mulutnya puaka itu hidupnya itu pas-pasan, atau enggak mereka pengangguran yang tidak ada kerja. Jadi mereka ngetik atau type dengan sembarangan, menghina, mencaci maki orang. Dengarkan baik-baik, walaupun si abang ini ataupun para TKI di luar sana pekerjaannya itu sebagai kuli, akan tetapi pekerjaan mereka itu halal, insya Allah barokah. Udah bang, lain kali jangan didengerin untuk para netizen mulut puaka. Memang harus dimasukin cili mulutnya. Kerja paling hina di sini, guys. Justru kita lebih terhormat di negara ini. Setuju. Gue sekarang di Malaysia, guys. Gue lebih terhormat di Malaysia. Kerja gue lebih dihargai, gaji gue lebih besar daripada gue kerja di Indonesia. Dimanusiawikan lah sana. Gitu. Ini negara maju, guys. Dan bisa menghargai jerih payah orang lain dan memberikan upah yang setimpal dengan apa yang kita keluarkan, tenaga, pikiran. Mereka tahu itu, sedangkan di negara kita nggak tahu itu. Coba kalau mereka di Indonesia tahu gimana jadi payahnya orang bekerja, pasti upahnya nggak kecil gitu. Di Indonesia tuh nggak seimbang. Kita kerja satu hari, makan minum dengan pengeluaran lainnya, udah habis. Satu hari kita kerja, satu hari kita habisin. Tapi kita kerja di makan Malaysia, saja. satu hari kita kerja bisa kita makan untuk 1 minggu. Bayangkan, guys. Ini gue lagi berbicara fakta, nggak lagi berbicara tentang data. Data bisa berbicara. Kalau kemiskinan di Indonesia sekian persen, kemiskinan di Malaysia sekian persen. Wey, data lu bisa dibuat-buat, guys. Data itu bisa dibuat-buat, tapi fakta tidak bisa dibohongi bahwa Malaysia lebih maju dari Indonesia. Iya, memang negara Malaysia negara kecil, tapi ingat, negara Indonesia adalah negara besar. Memang rakyatnya berjuta-juta, tapi ingat, guys, ya, ingat, Indonesia mempunyai tambang dan kekayaan alam, sumber daya alam yang limpah sangat begitu luas, bahkan lebih luas, lebih besar dari Malaysia. Artinya apa? Seimbanglah antara penduduk dengan isi bumi yang ada di Malaysia, di Indonesia, gitu, guys. semestinya. Loh, kok Indonesia nggak kaya-kaya, nggak maju-maju? Pengelolaannya harus diperbaiki. Malah nyalain yang kritik. Gimana sih? Sabar bang. Indonesia. Udah gua kasih contoh Malaysia negara maju, malah gua dihujat. Udah biasa dah bang. Lagi cari musuh, guys. Gua hanya ingin mencerahkan kalian agar kalian sadar gitu. Siapa lagi kalau bukan kita yang mengkritik pemerintah kita, yang mengingatkan pemerintah kita? Siapa? Dan perlu kalian ingat, gua bukan lagi benci sama Jokowi, tidak. Gua bahkan dari presiden sebelumnya, gua udah buat sesuatu untuk
negara kita tercinta, mengkritik juga. Tapi dulu karena tidak ada, gua nggak kenal YouTube, gua nggak kenal Facebook, gua pakai tulisan pamflet atau tulisan tangan yang ditulis pakai kertas besar, itu diletakin di pohon-pohon di jalan-jalan besar. Kalau dulu di masa pemerintahan SBY waktu itu, sama waktu pemerintahan sebelumnya Megawati SBY, gue udah mulai pasang itu pamflet-pamflet untuk mengkritik pemerintah. Sekarang gue kenal YouTube, kenal sosial media, iya gue pergunakan sosial media gue untuk mengkritik pemerintah, mengingatkan pemerintah. Oh, lu mau jadi pejabat? Kagak. Lulusan gue hanya lulusan SD, gue gak mungkin jadi pejabat. Lu tenang aja, gak usah iri sama gue gitu. Yang harus diperbaiki itu IQ kalian. Jangan merasa panas ketika disebutkan anak Malaysia maju. Justru itu menjadi contoh tuh Malaysia. Berapa tahun kita merdeka? Malaysia berapa tahun merdeka? Sekitar 60 tahun Malaysia merdeka. Tapi Indonesia sudah 70 tahun ke atas. Beda 10 masih tahun. Belum kaya, masih belum maju. Lebih muda Malaysia dong. Tapi kemajuannya sangat pesat Malaysia. Memang harus diakui itu. Mungkin sampai di sini guys, ngomel-ngomel gua. Terima kasih buat yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah mendukung channel ini. Sekali lagi gua bukan sedang membandingkan, tetapi gua hanya ingin menyadarkan ke pemerintah gua sendiri, ke negara gua sendiri. Nih contoh Malaysia gitu. Baik tata kelolanya negara, baik tata kelola masyarakatnya, baik dari kesejahteraan masyarakatnya. Ayo contoh Malaysia yuk, biar kita sama-sama maju. Terima kasih semuanya. Jangan lupa sholawat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Satu saja koreksi buat abang ini, Malaysia belum menjadi negara maju. Memang betul, Malaysia lebih maju daripada Indonesia. Itu harus diakui ya, jangan kita tidak terima pula. Malaysia masih dalam golongan negara berkembang. Satu-satunya negara yang maju di Asia Tenggara yaitu negara Singapura. Kita bisa lihat dari mata uang Singapura yang 1 dolarnya mencapai 10.000 lebih. Sedangkan mata uang ringgit, 1 ringgitnya itu kalau dirupiahin itu sekitar 3.400. Sekarang turun nih, 3.300 rupiah. Saya lihat-lihat di sini, abang ini memendam kekecewaan kepada pemerintah Indonesia sejak dahulu, bahkan sejak presidennya Megawati Soekarno Putri hingga ke Presiden SBY, bahkan hingga ke Presiden Jokowi. Nampaknya atau kelihatannya ada story masa lalu yang membuat abang ini ilfil kepada pemerintah Indonesia. Maybe, Wallahu a'lam. Pasti selepas video saya ini diupload di YouTube, ada aja netizen Indonesia masuk ya. Udah biasa dah, udah makanan sehari-hari. Bahkan ada yang ubud saya melalui DM, bahkan ada yang mau nyantet saya juga pernah. Itu udah biasa dah. Kalau kita terjun ke media sosial, mesti kita harus tahu konsekuensinya macam mana. Contohnya abang ini harus siap dengan konsekuensi kedepannya seperti apa. Entah itu dihujat, dihina, dimaki, diukut, harus siap ya bang. Bukan apa-apa, kita mengkritik demi kebaikan negara kita sendiri ya kan, agar diperbaiki. Bukannya netizen malahan tidak terima. Hei netizen, harusnya kalian sadar, kalian juga pernah di posisi saya ya kan, ketika berobat tidak dilayan dengan baik, malah disuruh bayar dulu baru ditangani. Saya pernah merasai. Harusnya kalian itu memposisikan diri, kalian itu harusnya ikut mengkritik, bukannya menghina sesama orang Indonesia. Kalau saja Indonesia dari segi sektor kesehatannya seperti Malaysia, nggak mungkin kita mengkritik, mengkoar-koar, nggak mungkin. Pasti kita akan puas dengan layanan yang diberikan. Pada intinya kita semua konten kreator yang mengkritik tujuannya baik demi negara kita sendiri yaitu Indonesia. Bukan ingin menjatuhkan atau merusak atau menghancurkan negara kita sendiri, tidak. Walaupun bagaimanapun Indonesia adalah tanah lahir kita. Oke teman-temanku semua, saya Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.